Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa kembali di diskusi rutinan yang mana pada sore hari ini kita sudah memasuki diskusi di akhir, yakni pada hermeneutika, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pemikiran atau hermeneutika dari tokoh Muhammad Syahrur. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua bahwasannya sebenarnya Muhammad Syahrur ini sama sekali tidak mengenyam pendidikan atau memiliki pendidikan formal berbasis tentang keislaman. Yang mana basisnya Muhammad Syahrur di sini adalah yaitu banyak ke teknik sipil, dia satunya termasuk S2-nya juga mengambil pada mekanika tanah hingga sampai S3. Akan tetapi Muhammad Syahrur ini dalam karya-karyanya atau dalam tulisan-tulisannya, banyak bukunya, banyak membahas tentang tema-tema keislaman, yaitu atau membaca kembali tentang penafsiran Al-Quran, yaitu menafsirkan kembali Al-Quran menurut atau dengan metodenya sendiri. Pemikirannya ini dilatar belakangi oleh yang pertama, Muhammad Syahrur ini menganggap bahwa peradaban Islam pada saat ini atau pada saatnya, kita ketahui bahwasannya Muhammad Syahrur baru meninggal pada tahun 2019 yang lalu, jadi masih sangat update, menganggap bahwa peradaban Islam sekarang ini mengalami stagnansi, yaitu tidak mampu berperan dan menyelesaikan problem kekinian karena masih dipenuhi dengan taklid, yakni taklid yang mana banyak masih merujuk pada pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu dalam pemikiran-pemikirannya. Yang kedua, Muhammad Syahrur ini melihat bahwasannya ada pemikiran atau terjadi dua aliran atau terpolarisasi menjadi dua aliran. Yang pertama yaitu aliran skriptualis literaris yang berpegang teguh bahwa pada tradisi dan arti tekstual. Aliran ini berkeyakinan bahwa warisan budaya dan tradisi tersebut mutlak adanya dan harus dilestarikan. Orang-orang yang berada dalam aliran ini beranggapan bahwa apa yang terjadi dan yang sudah ditetapkan oleh umat Islam yang ada di masa lampau juga harus relevan di zaman sekarang ini. Yang kedua yaitu ada aliran yang Muhammad Syahrur menganggap aliran yang kedua ini ada aliran yang kaum komunis, Marxis dan nasionalis Arab yang senantiasa selalu menyuarakan modernitas, yaitu yang selalu menggaungkan sekularisme dan menolak semua warisan-warisan atau tradisi-tradisi umat Islam atau pemikiran-pemikiran umat Islam di masa yang lampau, dan selalu menuntut dengan modernisme atau modernitas. Dengan adanya dua anggapan Muhammad Syahrur tadi, yaitu adanya stagnansi pemikiran keislaman dan adanya polarisasi dua aliran tersebut, menjadikan Syahrur menawarkan suatu metode baru atau metode penafsiran baru dengan langkah-langkah prosedur. Bagi Syahrur sendiri, yaitu ada beberapa cara atau beberapa asumsi dasar, perspektif dasar yang mana prinsip-prinsip ini harus ada dalam
metode atau pembacaan hermeneutika ini. Yang pertama yaitu ada prinsip, yaitu yang pertama Syahrur membagi Al-Quran itu ada kitab nubuwah dan ada kitab risalah. Kitab nubuwah ini adalah semua ayat yang sifatnya mutasyabihat, sedangkan risalah ini adalah semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersifat muhkamah. Sedangkan yang kedua yaitu ada prinsip holistik, dan Syahrur ini menolak yakni atomisasi. Jadi agar terhindar dari penafsiran-penafsiran yang secara istilahnya tersendiri atau sendiri-sendiri, Syahrur menuntut bahwa semuanya itu harus ada prinsip holistik yang menawarkan metodenya dengan pembacaan intertekstual atau dalam bahasa Arab terkenal dengan metode tartil dalam kitabnya, atau di sini intertekstual. Yang kedua yaitu harus ada kontekstualisasi penafsiran. Karena Syahrur ini menolak atau istilahnya menuntut bahwasannya hukum-hukum atau situasi yang ada pada saat ini juga harus bisa dijawab oleh Al-Quran yang sudah berabad-abad yang lalu, maka harus ada penafsiran yang sifatnya kontekstual dengan saat ini, yaitu Al-Quran harus selalu menjadi solusi bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini, bahkan masyarakat muslim yang akan datang. Seperti itu, harus relevan dengan saat ini, dengan masa lalu, dan juga harus relevan dengan yang masa yang akan datang. Terus selanjutnya yaitu harus ada prinsip sunnah Nabi sebagai metode ijtihad. Jadi Syahrur ini tidak menganggap sunnah atau bahasanya sunnah tidak dianggap sebagai sumber hukum dalam berijtihad, akan tetapi dianggap sebagai cara atau metode berijtihad itu sendiri. Jadi mufassir itu harus memahami seperti apa peran Nabi pada saat itu atau pada saat turunnya wahyu itu, sehingga nanti akan ada atau pembatasan hukum. Setahu kita juga mengetahui bahwasannya dalam masa nubuah atau masa kenabian, Nabi sering kali menasih atau menasih mansuh hukum-hukum yang beliau katakan sendiri. Misalnya dalam pertamanya puasa misalnya tidak diwajibkan, kemudian menjadikan puasa diwajibkan dalam hari-hari atau dalam bulan-bulan tertentu, seperti itu. Kan pertamanya tidak diwajibkan, kemudian diwajibkan. Terus selanjutnya yaitu prinsip otomisasi teks. Bagi Syahrur tidak ada sekecil apapun, baik itu huruf, isim, fi'il atau dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak penting atau terdapat yang semuanya yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya haruslah penting dan tidak boleh diabaikan. Jadi tidak boleh diabaikan, tidak ada namanya waw, hanya cuma waw zaidah atau apa itu namanya. Jadi karena Syahrur memiliki prinsip yaitu banyak dipengaruhi oleh Ja'far Dak ini merupakan koleganya sendiri, kolega sesama dosen. Kan tetapi Ja'far Dak ini memiliki spesialisasi di bidang linguistik, sehingga memang pemikiran-pemikiran Syahrur banyak dipengaruhi oleh Ja'far Dak ini. Sehingga meskipun Syahrur tidak memiliki pendidikan formal di bidang keilmuan kajian keislaman, akan tetapi Syahrur banyak belajar dan terpengaruh pemikirannya oleh pakar linguistik Ja'far Dak ini. Terus selanjutnya yaitu ada prinsip anti sinonimitas. Jadi Syahrur sangat menolak adanya persamaan di dalam Al-Quran. Jadi mufradatnya itu semuanya memiliki arti yang berbeda bagi Syahrur.
Jadi tidak ada yang namanya sinonimitas. Karena Syahrur beranggapan bahwasannya perbedaan-perbedaan tersebut memiliki arti-arti yang berbeda. Jadi dengan tidak adanya morodif atau sinonimitas ini. Jadi berangkat dari prinsip-prinsip penafsiran tersebut, Syahrur menawarkan metode hermeneutika ini atau yang biasa disebut dengan intertekstualitas atau pembacaan tartil. Dalam hal ini sebenarnya metode penafsiran Syahrur ini bukan sesuatu yang baru bagi bagi dinamika penafsiran Al-Quran pada saat ini. Sejatinya Syahrur ini mengkomparasikan semua ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan yang sama dengan sesuatu, atau bahasanya kalau anak-anak tafsir itu Al-Quran yufassiru ba'duhum ba'dha, seperti itu. Sehingga penafsiran Syahrur ini juga banyak atau sedikit banyak sama dengan model tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Makanya Muhammad Syahrur ini kalau dalam anak tafsir sendiri juga aslinya itu kurang terlalu dibahas, karena selain pemikirannya tidak jauh berbeda dengan mufasir-mufasir yang ada, juga kelemahannya adalah Syahrur ini tidak memiliki kitab tafsir tersendiri. Beliau hanya mengomentari atau menafsirkan beberapa ayat atau beberapa tema saja dalam Al-Quran. Misalnya Syahrur menulis kitab tentang Nahwul Maudhu'i yang membahas tentang wanita dan pernikahan. Selain itu juga Syahrur membahas tentang poligami, terus membahas tentang aurat dan lain sebagainya, dan yang itu tidak terlalu banyak. Jadi gak seperti pemikir-pemikir yang lainnya yang sampai punya produk tafsir tersendiri. Langkah-langkah metodisnya Syahrur ini dalam menafsirkan suatu teks atau suatu ayat dalam Al-Quran itu dimulai dari yang tadi adalah yang penegasan bahwa asumsi tidak adanya kesamaan lafadz ini. Kemudian memilih satu ayat atau lebih untuk dijadikan rujukan utama sebagai suatu topik pembahasan yang dikaji. Kemudian mengkaji semantik kata yang terlihat makna teks. Jadi Syahrur ini memiliki suatu rujukan, atau karena Syahrur ini berpendapat bahwa tidak ada sinonim dalam Al-Quran atau tidak ada sesuatu yang kata yang sama, maka rujukan Syahrur adalah kitab Al-Maqayis fil Lughah, yaitu suatu kamus yang mana nanti ketika ada sesuatu yang misalnya dianggap sama, itu harus dicari perbedaannya dalam kitab Maqayis fil Lughah ini. Kemudian setelah itu memanfaatkan konsep dan teori dalam ilmu pengetahuan dengan cara analogi, metafora, dan penguat argumentasi. Kemudian baru mengumpulkan semua ayat yang memiliki kesamaan redaksi dan istilah dari tema yang dikaji. Kemudian baru melakukan kajian paradigmatis, yaitu membandingkan suatu konteks pemaknaan ayat sehingga dapat diketahui makna yang berada dalam satu medan makna lain yang terpisah. Baru setelah itu melakukan penyimpulan kandungan atau cangkupan pengertian yang berada dalam medan makna berdasarkan abduksi. Langsung saja ke contoh dalam aplikasi metode intertekstualitas atau tartil Syahrur ini. Misalnya dalam ayat poligami.
Dalam ayat poligami kita banyak mengetahui bahwasannya yang sering dikutip adalah fankihu ma tabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba, yang mana ayat ini dijadikan untuk untuk ta'addud atau untuk menikah lebih dari 2, 3 atau 4, jadi maksimal 4, tanpa ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang tersebut, atau oleh orang yang akan berpoligami tersebut. Akan tetapi pendapat Syahrur atau dalam pembacaan Syahrur bahwa ayat-ayat poligami ini dengan adanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum, yang selama ini hanya dipotong dari fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ini seharusnya kan harus dibaca secara utuh dari awal, karena ada wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan juga harus dibaca utuh dari ayat sebelumnya karena masih ada wawu atof dari wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta dan janganlah kamu menggantikan yang buruk dengan yang baik atau menggantikan buruk dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kamu menukar dan janganlah kamu memakan amwalahum ila amwalikum, harta kamu dengan harta mereka, innahu kana huban kabira. Terus baru wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil dalam memberikan harta kepada anak-anak yatim itu, baru fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, baru nikahilah perempuan yaitu yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, makalah seorang saja. Hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Dengan ayat ini Syahrur membacanya bahwasannya dalam 2 ayat ini tidak dapat dipisahkan. Syarat-syarat poligami oleh Syahrur disyaratkan bahwasannya harus ada, atau seseorang yang akan dinikahi ini harus memiliki anak yatim, atau statusnya perempuan ini haruslah janda yang memiliki anak. Haruslah janda yang memiliki anak, baik itu istri kedua, ketiga ataupun keempat. Jika istri pertama itu masih bebas karena tidak dihukumi, karena menurut Syahrur pembahasannya di sini bahwa wa in khiftum, tum ini bahwa merujuk pada orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah dan takut untuk tidak bisa adil dalam memberikan hak-hak kepada anak yatim. Karena mukhotabnya di sini adalah orang yang sudah menikah, maka status dari istri kedua, ketiga, dan keempat di sini adalah janda dan memiliki anak, atau statusnya anak tersebut adalah anak yatim yang gak ada bapaknya. Sedangkan fa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, fawahidatan. Yang dimaksud di sini adalah fawahidatan ini menurut Syahrur ini fawahidatan ini adalah maksudnya malah cukup nikahi 1 janda yang memiliki anak yatim saja. Maksud Syahrur bukan fawahidatan 1 istri. Jadi statusnya itu ada 2. Karena di sini mukhotobnya adalah orang yang sudah beristri, jadi ada istri yang pertama atau istri yang sah sudah pertama yang tidak dihukumi oleh ta'adud. Terus selanjutnya yaitu ada istri yang statusnya janda. Jadi istrinya adalah 1 istri yang statusnya tidak harus janda atau tidak
atau statusnya janda atau perawan. Yang satu, wa in iftum alla ta'dilu fawahidatan. Fawahidatan ini adalah fawahidatannya janda. Oleh karena itu Syahrur beranggapan bahwasannya poligami di sini ini adalah dianjurkan. Nah, kan tetapi kalau tidak mampu maka satu istri dan satu jandaan dengan anak yang yatim. Seperti itu. Ini menurut Syahrur, pembacaan Syahrur tentang ayat-ayat poligami. Terus yang kedua di sini ada Syahrur juga dalam kitabnya menyinggung tentang aurat. Syahrur mengomentari ayat atau menafsirkan ayat, yaitu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala. Yaitu wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu atau anak-anak perempuanmu untuk menutupkan atau menjulurkan jilbabnya itu ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Hal ini merujuk pada bahwasannya pada masa-masa kenabian atau masa-masa dahulu, pakaian umat Islam atau pakaian orang-orang Islam, orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang Islam dan tidak Islam itu memiliki pakaian yang sama. Karena memiliki pakaian yang sama, sehingga ketika mereka berada di tempat umum atau berada di tempat-tempat yang ya tempat umum lah, seperti misalnya kalau dulu itu ada pasar, seringkali orang-orang Islam atau umat-umat Muslim mereka tidak dikenali atau bahkan Nabi sendiri pun tidak dikenali karena sama-sama berjubah misalnya, sehingga sering tidak dikenali dan banyak orang-orang yang tidak kenal mereka kadang-kadang berteriak di pasar untuk yang namanya Muhammad ini yang mana, sehingga hal itu terkesan sangat tidak sopan sekali, norak sekali. Sangat tidak sopan sekali ketika di pasar, karena tahu bahwa misalnya Nabi Muhammad ke pasar sehingga bertanya, yang Muhammad ini yang mana? Atau yang Khadijah ini yang mana? Nah, sehingga kan sangat terkesan norak sekali kan seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya ayat ini, yaitu sehingga ayat ini atau pernyataan bahwa menjulurkan atau menutupkan jilbab atau kerudung menjulurkannya ke tubuh atau ke dada, ada yang mengatakan ke dada dan ke tubuh, itu hanyalah sebagai untuk mudah dikenali, bukan sebagai suatu syariat. Ini menurut Syahrur. Jadi bukanlah sesuatu yang syariat atau bukanlah suatu syariat. Karena Syahrur beranggapan bahwasannya ya pakailah pakaian yang aurat itu adalah ya sesuatu yang biasa diperlihatkan, seperti dalam ya surat An-Nur kan seperti itu ya. Pokoknya ya yang namanya aurat itu ya sesuatu yang biasa diperlihatkan. Sehingga di sini pembacaan Syahrur ya kalau boleh dikatakan radikal ya sangat radikal sekali. Bahwa Syahrur ini menganggap bahwasannya aurat, di sini bicara aurat perempuan, bahwasannya aurat perempuan itu adalah hanya menutup daerah intim saja. Atau Syahrur ini membagi atau menutup daerah intim ada dua, yaitu al-juyub as-sufliyah, ada al-juyub al-uluwiyah. Jadi ada
batas intim bagian bawah dan batas intim bagian atas. Jadi orang yang pakai apa tupis bahasanya ya, tupisnya itu tank top dan apa namanya dan celana dalam saja itu sudah masuk dalam menutup aurat yang minimal bagi Syahrur. Jadi batas minimalnya itu adalah ya, al-juyub al-uluwiyah yang atas dan al-juyub as-sufliyah yang bawah. Sehingga pakaian perempuan untuk aktivitas dan interaksi sosial ketentuannya bermula dari batas minimal. Jadi ukurannya itu adalah dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam melakukan batasan selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Batasan ini bertingkat-tingkat hingga batas maksimalnya adalah hanya memperlihatkan wajah dan tangan saja. Sedangkan aurat laki-laki bagi Syahrur juga hanya menutup dua lubang, atau menutup bahasanya Syahrur adalah menutup sesuatu yang berlipat dan berlobang. Yaitu kalau laki-laki kan hanya memakai celana dalam saja. Itu adalah apa? Aurat menurut Syahrur bagi laki-laki. Jadi memang apa namanya pemikiran-pemikiran atau bacaan-bacaan Syahrur, pendapat-pendapat Syahrur yang seperti ini memang banyak yang kontra atau banyak yang menolak dengan pemikiran-pemikiran Syahrur ini. Ya, dianggap bahwasannya pendapat-pendapat tentang aurat ini memang terlalu vulgar atau terlalu apa namanya ya terlalu vulgar lah, sehingga memiliki pendapat-pendapat yang sedemikian rupa. Mungkin ini dua dulu, sehingga ya nanti banyak diskusi dari teman-teman. Saya juga baru melakukan pembacaan dari Syahrur ini masih sangat sedikit karena ya saya bacanya dadakan juga, sehingga nanti teman-teman yang dari yang banyak menekuni di bidang kajian keislaman khususnya tafsir ataupun hukum Islam banyak memberikan respon atau pandangan yang lain mungkin tentang Syahrur, atau mungkin ada suatu kesalahan saya dalam memahami pemikiran-pemikiran Syahrur ini, sehingga nanti bisa ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang seperti itu. Ya, mungkin dipersilahkan.